sekalian, Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik semua. Walaupun saat ini kita masih belajar online di rumah, Miss harapkan agar kalian selalu giat belajar di rumah, ulang-ulangi pelajaran atau materi yang diberikan guru-guru kalian kepada kalian. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai dosa dan pertobatan. Sebelum kita ke materi, Miss ajak kalian agar kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur pada Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau belajar. Biarlah kiranya Kau menerangi pikiran kami agar kami mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita belajar, Miss tetap ingatkan kalian agar kalian selalu hidup berhati-hati di masa pandemi COVID-19 saat ini. Lakukan protokol yang dijelaskan oleh pemerintah kepada kita. Yang pertama, Miss ingatkan kalian agar kalian selalu hidup bersih, lalu menjaga kesehatan tubuh kalian dengan cara cukupkan vitamin, cukupkan istirahat, lalu apabila kalian keluar rumah dalam keadaan penting, tetap gunakan masker, jaga jarak, dan jangan panik terhadap COVID-19 saat ini. Baiklah, kita akan belajar mengenai bab yang keempat, mengenai dosa dan pertobatan. Mari buka buku kalian di halaman yang ke-25. Miss ajak kalian untuk membuka buku kalian di halaman yang ke-25. Nah, sebelum kita belajar, pada dasarnya kita sudah mengetahui akar dosa itu dari siapa. Nah, Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama melakukan dosa. Pada mulanya Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah memberikan siang dan malam. Allah sudah memisahkan siang dan malam. Lalu Allah menciptakan cakrawala di hari yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah menciptakan apa? Allah menciptakan laut dan daratan serta pepohonan, seperti ada nyanyian sekolah minggu. Hari pertama siang dan malam, hari kedua cakrawala, hari ketiga laut dan daratan serta pepohonan. Nah, itu hari ketiga. Hari keempat bulan dan bintang, hari kelima burung dan ikan, hari keenam ternak dan binatang serta manusia. Nah, itu dia. Hari keenam Allah menciptakan apa? Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa terbuat dari debu dan tanah. Nah, Allah menciptakan semuanya itu baik di hari yang keenam. Di hari yang ketujuh Allah istirahat. Namun di hari yang keenam Allah memberikan mandat kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Apa mandatnya? Mereka tidak boleh memakan buah pohon larangan yang sudah dilarang oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa? Tetapi Hawa mendengar perkataan si iblis. Iblis berkata, "Jikalau kamu memakan buah pohon ini, maka kamu akan sama, akan sederajat dengan Allah." Di dalam pikiran Hawa, bagus juga ide kamu iblis. Baiklah, aku akan memakan buah tersebut. Sehingga si Hawa memakan buah larangan yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Dan Hawa memberikannya kepada Adam. Itulah dasar dari dosa tersebut. Karena dosa Adam dan Hawa, maka manusia sekarang pun berdosa. Sejak dia dilahirkan sudah berdosa. Sejak kita dilahirkan sudah berdosa. Karena apa? Karena
sejak semula, sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan sudah berdosa. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dosa dan pertobatan. Ya, dosa apa? Mungkin dalam pikiran kalian, dosa itu ya, dia nggak melakukan perintah Allah. Ya, bagus. Itu arti dosa. Menjauhi perintah Allah, benar. Itu dosa. Nah, miscampurkan dosa itu adalah pemberontakan manusia. Lihat kemari, pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia sudah berontak. Manusia tidak lagi mau melakukan perintah Allah. Itulah yang dinamakan dengan dosa. Nah, tentang pertobatan kita akan bahas minggu depan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal berikut ini yang merupakan akibat tindakan dosa. Akibat dari tindakan dosa itu apa? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang kehendak baik manusia. Boleh kalian baca di halaman yang ke-27, buka buku kalian. Jangan hanya ini yang dilihat, tetapi buku kalian juga ya bisa kalian lihat. Itu menjadi panduan bagi kalian. Dosa menyebabkan kerusakan moral. Moral itu kerusakan sikap perbuatan manusia. Itu dia, kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang kehendak baik manusia. Ya, saat ini contoh dosa misalnya yang melihat karena kalian sekarang ini ya marak-maraknya belajar online, mungkin di dalam kalian belajar online ada yang muncul gambar-gambar yang tidak senonoh. Nah, itu juga termasuk dosa. Ya. Nah, dan yang kedua, dosa akibat dari tindakan dosa ini adalah dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri. Nah, akibat tindakan dosa tadi, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Itu dia. Misalnya kalian sedang ujian saat ini. Nah, agar nilai kalian bagus, ya mungkin kalian menyontek, melihat buku, ya kalian bermain curang, atau kalian membawa ya pengajar les kalian untuk menjawab kuis-kuis yang diberikan guru-guru kalian kepada kalian. Mereka yang menjawab, bukan kalian. Nah, itu adalah dosa yang menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri. Ya, kalian beruntung mendapatkan nilai bagus, tetapi merugikan orang lain tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain. Bagi kalian itu bagus, kalian mendapatkan nilai yang bagus, tetapi orang yang kalian suruh untuk menjawab soal-soal kalian itu, dia sudah berdosa juga. Kalian tidak memikirkan seperti itu. Itu adalah dosa. Nah, itu pemberontakan atas perintah Allah pada kalian. Lalu yang ketiga, akibat tindakan dosa, lihat kemari, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Seperti Adam dan Hawa, dia menolak apa yang sudah diperintahkan Allah kepada mereka. Itulah dia akibat dari tindakan
Ya, kita nggak memikirkan lagi yang namanya keadilan itu. Kita sudah bermain curang. Di saat kita ujian, kita mencontek ke sana kemari. Di saat kita belajar di sekolah, ketika kalian juga belajar online di rumah, kalian bermain curang. Misalnya, kalian melihat buku. Apakah itu adil? Tidak bagi orang yang belajar. Nah, itu dia akibat dari tindakan dosa. Dosa menyebabkan kita senang melakukan apa? Melakukan ketidakadilan. Misalnya, orang tua kalian ya memberikan benda kepada adik kalian, tetapi adik kalian tidak juara. Tapi kamu yang juara, seharusnya kamu yang diberikan hadiah, bukan adik. Nah, itulah yang menyatakan ketidakadilan di dalam hidup kita. Itu akibat apa? Akibat dari tindakan dosa tadi. Itu dia. Dan yang kelima, akibat dari tindakan dosa, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak manusia. Memperbudak maksudnya di sini, ya, kita sudah dibudak oleh dosa. Kita sudah dibudak oleh si iblis. Oleh karena itu manusia saat ini sudah rusak oleh dosa. Baik pikiran, ya, pikirannya sudah kotor, baik pikiran, perkataannya, perbuatannya, tindakannya sudah merusak, sudah rusak. Akibat apa? Akibat dosa. Itu dia. Dan yang keenam, mari kita lihat. Yang keenam, dosa, akibat dari dosa tadi, dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Ya, sudah dikatakan tadi pertama kali, dosa pada awalnya dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga kita pun terkena oleh dosa, sehingga kita pun sudah berdosa, sama seperti orang yang sedang memakan nangka atau cempedak. Nah, dia yang memakan nangka, tetapi kita yang terkena getahnya, seperti kata pepatah bahasa Indonesia. Dia yang memakan buahnya, tetapi kita yang kena akibatnya, kena masalahnya. Itu dia akibat dari tindakan dosa. Nah, saat ini Miss akan memberikan ya sebuah video tentang Adam dan Hawa yang berdosa sejak semula. Sampai di sini materi pembahasan kita mengenai dosa dan pertobatan. Ya, Miss harapkan agar kalian dapat mengulang-ulang kembali video yang sudah Miss berikan. Jangan sampai kalian tidak menonton. Kalau kalian tidak menonton, maka kalian pun tidak bisa menjawab kuis-kuis yang diberikan oleh guru-guru kalian kepada kalian. Maka kalian akan merugi. Ruginya apa? Mendapatkan nilai yang jelek. Itu dia. Terima kasih buat pembahasan hari ini mengenai dosa dan pertobatan. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dan rajin belajar walaupun di rumah. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, salam sehat dari Miss. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.